Oke, masih tentang kakek buyutnya si cantik Hayong. Kakek buyutnya Hayong ini yang bernama An Sang-ho, dia terdaftar sebagai anggota dewan dari organisasi pro Jepang bernama Daejeong Sileop Shinmoko. Seperti jajahan Jepang lainnya yang tergabung dalam organisasi pro Jepang biasanya dapat banyak privilege. Seperti pada saat bagian satu gue jelasin bahwa kakeknya memiliki license pengobatan ala barat pertama kali di Korea dan juga mengelola rumah sakit. Pro Jepang jadi kaya, yang pro kemerdekaan, pro negara tersebut bisa dibilang dimiskinkan. Nah, yang jadi masalah, Mbak cantik Hayong ini katanya banyak brand yang mundur untuk bekerja sama dengan dia. Netizen Korea udah nggak percaya lagi sama dia sebagai public figure yang baik karena sukanya flexing tentang kekayaannya, keberhasilan orang tuanya, kakeknya dan buyutnya, dan juga kulkas yang sebanyak 5 kulkas dalam satu rumah ya. Itu semua dianggap flexing bagi netizen Korea. Padahal katanya pada zaman itu banyak orang Korea yang susah, tapi mereka justru malah bergelimang harta. Tapi ada nih jalan keluar yang Kenneth itu kasih ke Mbak Hayong. Ada 4 tuntutan, tapi mungkin ini satu-satunya jalan untuk memperbaiki karirnya Mbak Hayong yang sebenarnya belum jatuh, tapi hampir jatuh karena lagi ada di puncak. Tuntutan pertama adalah berlutut bersama keluarga dan meminta maaf kepada rakyat. Kalau menurut gua, tuntutan pertama ini bisa banget dilakuin. Kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka sekeluarga orang Korea kan, gak ada salahnya lu minta maaf atas kesalahan kakek buyut lo yang lebih pro Jepang ketimbang pro Korea atau pro kemerdekaan pada saat itu. Oke, tuntutan kedua, mengembalikan kekayaan yang diperoleh melalui kolaborasi pro Jepang ke masyarakat. Nah, ini rada susah ngitungnya gimana, karena itu tahun 1910 sampai 1945. Mungkin sangat sulit dihitung, atau seandainya bisa, hartanya itu entah kemana. Yang jelas sudah habis karena sudah terlampau lama. Kemudian tuntutan ketiga, mendapatkan sertifikat tingkat 1 sejarah Korea. Ini bisa dilakukan oleh siapapun menurut gua, apalagi kalau Mbak Hayong ini bener-bener fokus mau memperbaiki nama baiknya. Gua rasa bisa deh ya lakuin ini gitu ya, sertifikat tingkat 1 sejarah Korea. Gua rasa bisa ya. Tuntutan terakhir, yaitu tuntutan keempat, menyumbangkan seluruh pendapatan dari siaran untuk kegiatan sejarah atau donasi pendukung kemerdekaan. Gua rasa kalau hitung-hitungannya pas, masuk. Kenapa nggak mungkin gitu ya? Bisa-bisa aja dilakuin oleh Mbak Hayong untuk memperbaiki nama baiknya, untuk memperbaiki kepercayaan publik sama dia. Karena Hayong ini lagi ada di puncak karirnya setelah menurut gua bertahun-tahun hanya jadi pemeran pembantu aja. Ya, jadi kalau lo lihat Hayong di mana dia ada di episode berapa nggak full, lo lihat di mana dia hanya sebagai kekasihnya siapa segala macam, dan sekalinya ada Iris sebagai pemeran utama yaitu Our Sticky Love. Menurut gua udah saatnya lakuin aja kalau menurut gua pribadi ya, meskipun sangat sulit. Tapi gua rasa kedepannya ketika lo meraih kembali kepercayaan Kenneth, gue rasa gak ada yang gak mungkin untuk lo bisa kembali ke puncak menurut gue. Kalau si cantik Hayong ini gak mau lakuin, ya gue rasa kayaknya netizen paling keras di dunia ini adalah netizen Korea gitu ya. Lo ketika lo meng-cancel salah seorang artis, menurut gue karirnya bisa habis-habisan. Seandainya sulit gak mau dilakuin, ya sudah gak apa-apa. Toh juga nenek buyutnya orang Jepang ya. Jadi kali aja Mbak Hayong mau pindah ke dorama. Gak ke drakor lagi. Kebetulan kayaknya sepanjang gue nonton dorama, kayaknya masih banyak yang kurang cantik gitu ya. Mbak Hayong boleh dong pindah ke dorama aja gitu ya. Kali aja bisa mendongkrak popularitas dorama seperti tahun 90-an dulu ya. Semoga Mbak Hayong melembutkan hatinya untuk meminta maaf, meskipun kita tahu ya ini buyutnya, bukan Hayongnya ya. Lo juga mesti bisa bedain ya. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak memilih untuk menjadi cicitnya siapa. Tiba-tiba dia lahir dari cicit seorang Korea yang pro Jepang ya. Perlu diingat itu juga bagi para netizen Korea, bahwa dia tidak memilih untuk menjadi cicitnya pro Jepang, dan bukan dia yang lakuin juga ya. Perlu diingat itu juga. Tapi juga balik lagi, Mbak Hayong juga mesti melembutkan hatinya untuk meminta maaf, karena lo ingat karir lo lagi di atas. Udah gitu aja ya. Atau lo mau pindah ke dorama ya. Ada turunan Jepang juga kan. Oke, sampai ketemu.